Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan mengobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka pelihara burung ya? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Bu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat uang besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian, Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi, usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Apa mungkin di antara mereka adalah pencurinya?" tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid, kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka semua menjawab, "Jelas untuk makan-makan wahai Abu Nawas." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berkata, "Mungkin dalam rangka pencurian burungnya Hamid." Spontan, para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu. Saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredamkan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima.
Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami hanya ingin mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup biar saja dia merasakan kepanikan dan rasa takutnya. Belas Abu Nawas berpura-pura meredamkan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur." Atas jawaban Hamid tersebut malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-ciri pencuri itu. Ya, lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. Dia pelakunya. Dia yang telah mencuri burung Hamid. Orang itu tak bisa menggelak. Terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasih, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengaku dewa bumi. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar luas. Namun, Abu Nawas pun mulai dikenal hampir di seluruh kota Baghdad. Meskipun cara menyelesaikan masalah terbilang sangat unik dan tak lazim, tapi selalu menghasilkan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh penduduk Baghdad. Dimanapun tempat Abu Nawas selalu menjadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun ia seringkali mendengar namanya, terutama saat para menterinya sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. "Memangnya seperti apa sih Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh para menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. "Saya sangat penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?" tanya Baginda Raja. "Saya tahu Baginda," jawab salah satu menterinya. "Baiklah, sekarang juga kita ke sana. Suruh para prajurit untuk menyiapkan kuda," titah Baginda Raja. Setelah siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Saat mereka sampai di pintu gerbang kota tempat tinggal Abu Nawas, masyarakat menjadi heboh dengan kehadiran rombongan kerajaan. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan kerajaan, hanya sekedar ingin melihat sosok Baginda Raja. Sementara Abu Nawas yang sedang duduk asyik di depan rumahnya diberitahu tetangganya kalau Baginda Raja dan rombongan istana akan mendatangi rumah Abu Nawas. Dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. "Ada maksud apa Baginda Raja ingin menemuiku?" tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sebagai sorban. Namanya saja Abu Nawas, tingkahnya memang aneh dan kocak. Namun dengan tampilannya yang menyeleneh itu, justru menyita perhatian Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melihat tepat di depan Abu Nawas, ia sempat ketawa melihat penampilannya. Baginda Raja lalu menyuruh prajuritnya untuk membawa Abu Nawas berdiri di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Baginda Raja. Salah satu menteri yang berdiri di samping Baginda membisikkan kepadanya kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas.
Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini dewa bumi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun membalas jawaban Abu Nawas. "Kalau kamu memang dewa bumi, tentunya kamu mempunyai kesaktian. Saya ingin kamu mengubah agar mata prajuritku yang sipit ini menjadi besar," pinta Baginda Raja. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. "Kalau begitu, berarti Baginda Raja tak memahami apa yang saya katakan. Saya ini dewa bumi Paduka yang mulia. Bahkan dewa langit, dewa bumi tugasnya dari pusar sampai ke bawah kaki. Kalau dari pusar sampai ke atas kepala itu tugasnya dewa langit," hujat Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering diundang ke istana hanya untuk sekedar menghibur Baginda Raja. Abu Nawas menjahit batu yang pecah. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. "Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya," ujar Baginda Raja. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas baru untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapatkan hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini," titah Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan ini. Setelah itu, saya akan jahit batu lumpang milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu kecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas.
Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Abu Nawas menangkap harimau. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat tersebut tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mewujudkannya, pinta Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga kamu harus bisa mempersembahkan kepadaku harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan menerima hukuman, ancam Baginda Raja. Abu Nawas mendadak pucat pasi. Tubuhnya tiba-tiba saja langsung lemas. Mana mungkin ada harimau berjenggot, pikir Abu Nawas. Tapi karena ini sudah menjadi titah Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menerima tugasnya tersebut. Baiklah Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan. Tapi hamba meminta waktu 1 minggu, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah dengan perasaan gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, selalu saja muncul ide yang cemerlang. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera memanggil 4 orang tukang kayu untuk membuat kandang macan. Setelah kandang tersebut jadi, Abu Nawas lalu memanggil istrinya. Wahai istriku, kemarilah sebentar. Aku akan pergi keluar kota. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja. Siapa tamu yang akan ke sini? Tanya sang istri. Seseorang yang berjenggot. Tapi nanti kalau aku pulang suruh tamunya masuk ke kandang macan yang baru aku buat, kata Abu Nawas berpesan. Singkat cerita, Abu Nawas pun pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Tumben kamu sholat di sini, tanya penghulu kerajaan kepada Abu Nawas. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia juga sering menggoda istri Abu Nawas ketika sang istri sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bertemu dengan tuan penghulu. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu berpura-pura curhat kepadanya. Saya ada masalah dengan rumah tangga saya, Tuan. Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itulah sebabnya saya tidak mau pulang, kata Abu Nawas berpura-pura. Kesempatan yang bagus, aku biarkan saja Abu Nawas tidur di sini, dan aku akan ke rumah Abu Nawas untuk menemui istrinya. Pikir otak tuan penghulu mulai nakal. Wahai sahabatku Abu Nawas, lebih baik kamu tidur di sini saja, biar pikiranmu tenang, ujar tuan penghulu. Terima kasih tuan, tuan memang baik sekali, balas Abu Nawas. Maka pergilah tuan penghulu ke rumah Abu Nawas dan dengan perasaan berbunga-bunga diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Setelah pintu dibuka, tuan penghulu langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan mengajaknya duduk berdampingan. Keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut tuan penghulu. Hei Adinda, apa gunanya punya suami seperti Abu Nawas? Dia hanya pengangguran dan juga miskin. Lagi pula Abu Nawas hidupnya tidak karuan. Lebih baik kamu menjadi istri simpananku saja. Kamu bisa hidup mewah dan senang. Kamu juga bisa membeli apa saja yang kamu mau, daripada kamu hidup dengan Abu Nawas. Kerjanya hanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas pun kaget dengan perkataan tuan penghulu. Sejak kapan ia bertengkar dengan suaminya? Ketika sang istri hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk. Spontan tuan penghulu kebingungan. Ia terlihat langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu untuk masuk ke dalam kandang macan. Tuan, lebih baik bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, tuan penghulu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. Hai istriku, apa yang ada dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. Bukan apa-apa wahai suamiku, jawab sang istri. Kemudian Abu Nawas segera menutup kandang itu dengan kain putih
Ia pun lalu mengundang 8 prajurit kerajaan untuk memikul kandang tersebut dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. "Hei Abu Nawas, apa yang ada di dalam kandang itu? Kenapa ditutupi kain putih?" tanya salah satu warga. "Saya telah berhasil menangkap harimau berjenggot pesanan Paduka," jawab Abu Nawas. "Coba dibuka kainnya, aku ingin melihatnya," pinta warga lainnya. "Jangan dibuka di sini, nanti Baginda Raja bisa marah," ujar Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, para warga lalu berinisiatif untuk ikut mengirim kandang tersebut sampai di istana. Tidak lama kemudian sampailah mereka ke istana. Melihat banyak orang yang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Kenapa ramai sekali?" tanya Baginda Raja. "Saya membawa harimau berjenggot Paduka." Sesuai perintah Paduka, para warga juga penasaran ingin melihatnya. Makanya mereka ikut datang kemari, ujar Abu Nawas. "Mana harimaunya?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu Paduka, di dalam kandang. Silahkan Paduka lihat sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja lalu membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi, Baginda Raja menjadi kaget. Begitu juga dengan para warga yang hadir. Karena yang ada dalam kandang itu bukanlah harimau, melainkan tuan penghulu kerajaan. Baginda mencoba melihat muka tuan penghulu dari dekat. Namun tuan penghulu segera memalingkan mukanya karena malu dan takut. Melihat hal itu, Baginda Raja merasa heran. "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukankah Paduka meminta harimau berjenggot?" "Itu harimaunya," balas Abu Nawas. Baginda Raja malah bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan dikatakan harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja bertanya kembali, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka, ketika saya keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya, saya sudah membuat perangkap, dan harimau itu masuk ke dalam perangkap saya," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung murka kepada penghulu kerajaan. Ia yang seharusnya menjadi penegak hukum, malah ia yang melanggarnya. Baginda Raja pun segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang, lalu diarak keliling pasar sebagai hukuman bagi tuan penghulu. Itulah kisah Abu Nawas menangkap harimau berjenggot.